kita masih akan meneruskan perbincangan tentang critical thinking. Kali ini saya akan membahas salah satu dari keutamaan berpikir yang disebut oleh Richard Paul sebagai ketekunan intelektual. Nah, memang berpikir kritis itu penting, tetapi tidak mudah. Kita harus berlatih, perlu ketekunan, disiplin, konsisten, konsekuen, ya. Dengan kata lain, sikap yang istiqomah, gitulah. Nah, ketika kita berlatih itu memang banyak sekali kesulitan, halangan, tantangan yang bahkan kita bisa menjadi frustrasi, ya, karena memang tidak mudah melakukannya. Nah, jadi ketika kita berlatih untuk mempelajari atau mempraktekkan keutamaan-keutamaan berpikir itu, sebetulnya kita itu sedang mengisi hati nurani kita, atau dalam bahasa psikoanalisis disebut sebagai super ego, ya, sesuatu yang dimana kita menyimpan nilai-nilai moral etika, ya. Dan kita di dalam berlatih dan mempraktekkan itu berarti kita harus setia, ya, kepada hati nurani itu, dan selalu berpegang teguh pada hati nurani itu di saat situasi yang kacau, membingungkan, dan segala macam, ya. Jadi kita menjadi seorang critical thinker yang tangguh. Nah, itu membutuhkan ketekunan, sehingga Richard Paul mengatakan ketekunan itu sendiri sebagai keutamaan berpikir, ya. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak mempunyai sikap yang tekun, ya, sebagai orang yang tekun, maka sebetulnya dia juga tidak akan pernah bisa menjadi seorang critical thinker itu, ya. Nah, baik, kalau kita ingin menjadi critical thinker, Richard Paul mengatakan ada tingkat-tingkatannya, ya. Jadi tingkatan yang paling bawah dikatakan sebagai pribadi yang tidak kritis. Nah, tingkatan paling bawah adalah pribadi tidak kritis. Nah, orang ini memang tidak peduli sama sekali terhadap kualitas berpikir, ya. Jadi apa itu, ya, dia tidak peduli. Sehingga orang seperti ini sangat-sangat mudah dipengaruhi apa saja pikiran-pikiran simpang siur yang salah, dan suka maka dia sendiri menyalahkan orang yang lain, ya, dan sebagainya. Nah, sebetulnya mungkin orang ini hatinya baik, ya, hatinya baik, tetapi dia belum menyadari itu tadi, sehingga dia mudah tersesat, gitu. Nah, ini adalah pribadi yang tidak kritis. Kemudian pada tingkatan yang kedua, dia sudah boleh disebut pemikir kritis atau critical thinker. Artinya dia memang sudah belajar mempraktekkan berpikir kritis. Tetapi dikatakan oleh Richard Paul, pada tahapan yang ini, pemikir kritis ini, pribadi yang berpikir kritis ini masih ditandai dengan cinta pada dirinya sendiri. Nah, jadi orang seperti ini
sebetulnya memang sudah mengasah kemampuan berpikirnya, ya, dia sudah menyadari itu. Tetapi sayangnya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, gitu. Jadi dia belajar keutuhan berpikir tapi untuk kepentingan pribadi, gitu. Cinta diri. Nah, orang-orang semacam ini sering masih bertindak atau jatuh ke dalam hal-hal yang tidak etis, misalnya masih bisa menjerumuskan atau menyesatkan orang lain, gitu ya. Jadi dia sendiri mempelajari keutamaan, tetapi dia hanya memperjuangkan hak-haknya sendiri, ya. Dia tidak terlalu peduli kepada orang lain, ya. Mungkin juga dia lebih suka kepada haknya daripada kewajiban-kewajibannya. Jadi ini belum sempurna lah seorang pemikir kritis tetapi masih cinta diri. Nah, yang tingkatan yang paling tinggi adalah disebut pemikir kritis yang berpikir adil. Begitu dikatakan oleh Richard Paul, sehingga sebetulnya berpikir adil inilah yang paling ciri yang paling penting. Jadi pemikir kritis yang bisa berpikir adil, yaitu apa? Dia selalu memperjuangkan baik orang yang dirinya sendiri, tetapi juga selalu juga pada orang yang lain, ya, secara bersama-sama, ya. Jadi dia selalu mempertimbangkan bagaimana dengan orang lain, ya. Dengan demikian maka pikiran dia menjadi berkualitas karena dia selalu berpikir atau memikirkan kepentingan orang-orang yang lain. Nah, jadi ini ciri yang paling penting dari seorang critical thinker. Sesuatu pemikir yang seimbang, memikirkan dirinya sendiri sekaligus kepentingan orang lain secara bersama-sama. Nah, coba sekarang mari kita merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita ini di dalam hidup kita di dunia ini, itu kan seperti pernah kita sampaikan, yaitu selalu terkungkung dengan apa yang disebut egocentricity dan sociocentricity. Egocentricity artinya suatu pikiran yang terpusat pada diri sendiri, ya. Dan sociocentricity adalah orang yang terikat pada pikiran kelompok sosialnya. Nah, ini dalam tanda petik, ya, ini adalah sesuatu, ya, sebetulnya tidak kita sebut penyakit juga, ya, karena ini adalah sebetulnya normal. Setiap manusia itu dalam hidupnya pasti memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak boleh terkungkung di dalam egosentrisitasnya itu, ya. Nah, kemudian dia juga sebagai anggota masyarakat sering sangat besar dipengaruhi oleh kelompok masyarakatnya itu, sociocentricity ini. Tetapi itu memang sesuatu hal yang normal, tetapi tetap dia harus bisa memberikan ruang, ya, kepada kemampuan dia untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya kepada orang lain. Dia masih mempunyai
empati kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi ya, kita sebetulnya berjuang bukan untuk menghilangkan egosentrisitas maupun sosiosentrisitas, tetapi mengelola dengan bijaksana supaya itu berimbang. Ya. Nah, jadi kehidupan kita di masyarakat itu tadi harus mengelola antara egosentrisitas dan sosiosentrisitas dengan bagaimana menjadi orang yang bisa berpikir kritis dan adil, begitu saudara sekalian. Nah, kemudian di dalam perjalanan hidup kita sebetulnya kita itu juga tetap harus belajar dari orang lain, belajar tentang hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ada sesuatu tindakan yang tidak baik, apa akibatnya terhadap orang lain dan seterusnya, sehingga kita belajar terus terhadap kehidupan ini pada orang-orang yang lain. Nah, jadi kalau kita ingin mencoba melatih ketekunan berpikir kita, maka saya menyediakan ada beberapa kata kunci ya, yang harus kita ingatkan dan kita terus ingatkan kepada diri kita sendiri. Misalnya, cuma segitu aja. Wah, kata itu artinya begini, kalau kita sudah kelupaan, ya, melepaskan diri dari kedisiplinan kita berpikir kritis, kita mengerem diri kita sendiri. Masa cuma segitu saja kemampuan saya untuk disiplin, begitu. Atau kata-kata yang lain misalnya, jadi apakah kita mau menyerah? Gitu, ya. Atau kata-kata misalnya, tidak, aku pasti bisa. Ya. Ada lagi yang mengatakan, maju terus, pantang mundur, ya, untuk terus berdisiplin. Begitu. Jadi kita menyampaikan kata-kata itu kepada diri sendiri untuk mengingatkan kita sendiri. Ada juga satu pepatah yang mengatakan, sekali layar terkembang, pantang kita bersurut. Nah, itu juga suatu kata-kata yang baik sekali untuk mempertahankan suatu konsistensi atau ketekunan berpikir. Demikianlah saudara sekalian, mengenai ketekunan berpikir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.